ayat 1. Monggo, Ben. Ben mau baca silakan. Ini. Jumuh ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Sadaqallahu. Nah, di situ disebutkan tuh bahwa baik yang dibaca Pak Surono di Al-Hasyr ayat 24 maupun Al-Jumu'ah ayat 1 tadi, kalimatnya ada yang kalimat memakai man, siapa. Tapi ada kalimat juga ma, apa saja. Nah, berarti kalau man itu kan apa saja, siapa. Itu bisa jadi malaikat, bisa jadi binatang, bisa jadi manusia. Tapi kalau ma itu apa saja, berarti ya mulai dari burung, mulai dari pepohonan. Bahkan di ayat lain disebutkan tuh, bahkan daun-daun pun ikut bertasbih. Sampai ada seorang ilmuwan Jepang itu mencoba meneliti, ternyata daun-daun itu juga mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Dan ritme suaranya itu juga memiliki ritme yang memang mengandung suara yang beda. Bahkan mencoba menerjemahkan. Wallahu a'lam, apakah itu ritme yang dimaksud dengan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh? Bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau kita mengakui banget. Gitu. Nah, kemarin bahkan itu dulu ada satu riset yang menyatakan begini. Kucing itu ternyata mampu menyerap energi negatif. Jadi kalau sampean banyak dikelilingi oleh kucing, sebenarnya kucing itu menyerap energi negatif. Lalu biasanya kalau orang sholatnya khusyuk, kalau di rumahnya ada kucing, dia didekati oleh kucing tuh. Orang yang sholatnya khusyuk itu menebarkan energi positif. Sehingga ketika kucing itu mendekat kepada seseorang ketika sholat, berarti dia sedang nge-charge energi positif dari orang sholat, karena dia tadi membantu sampean untuk mengeluarkan energi negatif di sekitar sampean. Tapi bagaimanapun baik kucing, burung, pepohonan, apa yang ada di langit dan bumi, semuanya bertasbih kepada Allah. Nah ini yang masa kan pelajaran yang kita ambil dari ayat 341 ini kan gini. Wallahu alimu bima yaf'alun. Lah kalau burung, alien-alien yang ada di gugusan galaksi lain, kan gitu. Itu ilmiah loh ya, ilmiah. Secara matematis menyatakan bahwa kita pertama, galaksi Bima Sakti atau galaksi Milky Way ini, itu mengandung miliaran atau triliunan bintang dengan tata suryanya. Setiap tata surya, setiap bintang dikelilingi oleh puluhan bahkan ratusan planet. Mesti ada di sana itu makhluk yang mungkin tadi disebut punya susunan anatomis yang berbeda dari susunan, tapi mereka semua bertasbih kepada Allah. Bahkan ikan-ikan di dalam air juga bertasbih. Lah kalau mereka bertasbih, loh kok kita manusia yang merasa superior dari makhluk lain kok nggak mau bertasbih? Kok jarang bertasbih? Ayat tadi yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Kenapa? Allah punya lahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, dan seterusnya. Di ayat yang dibaca Pak Sunan tadi 24, itu di ayat 22 dan 23-nya gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal alim wa la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, alimul ghaibi. Dia yang mengetahui yang gaib wasyahadati dan yang lahir. Gitu kan? Wa huwal alim. Dia yang Maha tahu.
Alimul ghaibi wa syahadati War-Rahmanur Rahim. Dia yang Maha Rahman yang Rahim. Itu mulai dari nama-nama yang baik. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Mulai dari mutakabbir semuanya di sana ada. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah yang menggambar manusia, yang mencetak, membuat manusia. Nah, di ayat 42 di surat An-Nur ini kita dituliskan walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir, dan milik kepunyaan Allah lah kerajaan atau kekuasaan di langit maupun di bumi, dan hanya kepada Allah lah semua akan kembali. Kalau semut bertasbih, ya, tahu cara sholatnya, alimah, ini yang menarik itu ini ya. Qad alimah sholat tahu. Semut, burung tahu cara apa? Bertasbihnya. Ada yang menarik itu loh. Ada satu doanya Nabi Ibrahim ya. Doanya Nabi Ibrahim itu ya, itu minta diberitahu, minta dibimbing Allah cara beribadah. Oh, Nabi Ibrahim itu di samping Khalilullah, kekasihnya Allah, kita sholawat di dalam sholat saja loh, rujukannya kepada Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan Allah untuk beragama seperti agama Nabi Ibrahim. Betapa tingginya. Loh, sudah setinggi itu dulu. Itu loh masih berdoa agar Allah memberitahu, membimbing cara beribadah. Cara beribadah. Gitu. Jadi petunjuk dan ampunan cara beribadah. Wa arina manasikana. Begitu kalimatnya itu. Coba dibuka di Quran surat Al-Baqarah ayat 128. Silakan. Betapa ini kalimat ini hubungannya dengan burung saja sudah tahu cara berdoanya. Nah, ini ada Nabi Ibrahim bahkan saking sikap wirai waroknya hati-hati, itu sampai pengen diajarin cara beribadahnya. Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 128. Silakan. Izin Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul adzim. Nah, itu. Jadi wa di sana sebenarnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami umat dan anak-anak turun kami umat yang tunduk patuh kepadamu. Muslim itu artinya tunduk patuh. Ya. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Warin manasikan, dan ajarilah kami cara ibadah. Meskipun manasik di situ satu di antaranya adalah cara ibadah haji. Tapi Rasul Ibrahim benar-benar memohon kepada Allah agar tidak salah. Agar tidak hanya karena dzon atau prasangka saja. Cara beribadah yang benar itu tunjuki ya Allah. Loh, kalau Nabi saja dulu masih hati-hati dan memohon agar dibimbing cara ibadah biar tidak keliru. Lah kok kita itu loh, sekarang itu ibadah kita itu hanya didasarkan pada logika dan kayaknya ini yang benar. Kok cuma gitu? Nggak takut keliru. Apalagi hanya karena si A si B. Kan gitu. Nah, iya kan? Sekarang sudah sama misalnya lulusan Timur Tengah dua-duanya. Nanti beda cara beribadahnya. Nah, kayak gitu gimana? Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini betapa beliau seorang maksum, seorang nabi yang terjaga betul, benar-benar hati-hati, gitu. Makanya kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu.
Burung-burung pun sudah diajarin Allah bagaimana cara beribadahnya. Makanya saya dan sampean harus hati-hati betul. Jangan sampai hanya karena ikut-ikutan lalu begitu ya. Alam taro annallaha yuzji sahaban thumma yu'allifuhu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman. Fataral watqa yakhruju min khilalihi. Coba bayangkan dulu. Ini bukti bahwa Islam itu beyond the time, melampaui waktu. Di ayat ini Allah sudah menerangkan 1500 tahun yang lalu how the rain happen. Jadi bagaimana hujan itu terjadi. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah menggerakkan pelan-pelan awan itu, kemudian mengumpulkannya di antara awan itu, lalu menjadikan bertumpuk, kemudian hujan keluar dari celah-celahnya. Jadi proses terjadinya hujan memang begitu. Bahkan dengan ayat ini dipelajari oleh para ilmuwan, sehingga mereka kalau mau buat hujan buatan, yang sekarang memang bisa, itu dilakukan dengan cara memantik ion-ion yang ada di awan, agar kemudian awan itu bergerak ke satu titik yang ditentukan, lalu di sana menggumpal dan kemudian turun hujan di area yang diinginkan. Jadi belajar dari ayat ini itu loh. Nah ini pentingnya kita ngaji itu di samping juga untuk tuntunan hidup kita, juga untuk mengagumi betapa kebenaran Al-Quran itu orisinil. Coba bayangkan, seandainya Nabi Muhammad SAW itu dulu adalah dipilih Allah dari kalangan ilmuwan misalnya, maka orang akan bilang, wah itu bukan Muhammad, kan gitu. Fakta-fakta ilmiah yang jauh melampaui jamnya kayak gini, orang nggak bisa bantah. Nggak mungkin orang yang nggak bisa bahasa tulis bisa mengetahui fakta-fakta. Bahkan ketika orang ilmiah saat itu belum bisa menebaknya. Seperti ini. Ya. Wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu amman yasha'. Lalu Allah juga menurunkan dari langit itu apa yang menyerupai gunung di langit berupa butiran es, menimpakan kepada siapa atau tempat mana yang dikehendaki dan menghindarkan kepada siapa atau tempat mana yang dikehendaki. Allah yang mengatur rezeki untuk setiap manusia. Ya kadu sana barqihi yadhabu bil absar. Bahkan kilauan kilatnya hampir-hampir saja menghilangkan penglihatan. Jadi ini betapa Quran mengajari kita untuk cerdas ya, cerdas, kemudian juga warok, bersikap warok, hati-hati di dalam menjalani hidup, supaya kita benar-benar, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah dekat kepada Allah saja selalu minta dibimbing cara ibadah, maka kita juga jangan merasa bahwa sudah pasti benar. Kemarin kita sudah pelajari toh, satu di antara orang yang paling merugi adalah orang yang itu kemarin kasarobing biqi'ati yasabul dzam'anu ma'an. Orang yang merasa bahwa ada air di kejauhan padahal ketika didekati tidak ada. Artinya orang yang merasa ketika di dunia sudah beramal baik, ternyata ketika di akhirat kosong melompong. Nah, sebelum itu terjadi maka kita ngaji seperti ini untuk selalu muhasabah binafsih, menghisab diri sendiri, yang dimana hisabnya itu qabla antu hasabu, sebelum nanti dihisab di akhirat. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan silakan. Oke, silakan. Siapa yang mau menyampaikan suatu pernyataan atau pertanyaan, silakan.
Hmm. Enggak, masa ngantuk? Kebanyakan sahur tadi malam. Ya, silakan. Menarik nih bahasan kita pagi ini, ya. Tentang alien, tentang galaksi, dan sebagainya. Silakan. Ya, dengan bahasan yang disampaikan Gus Gori kali ini, Gus semakin menambah tentunya pastinya kecintaan kita sama Al-Quran dan rasa penasaran selalu untuk semakin mengulik apa dan sains yang ada dalam Al-Quran. Karena ya ini membuat penasaran, akhirnya mungkin menambah motivasi saya tentunya ini selalu untuk melihat YouTube setelah keilmuan tentang sejarah Nabi, tentang penciptaan manusia, segala makhluk Allah yang ada di bumi ini. Itu yang memotivasi saat ini dengan mengikuti kajian-kajian yang Gus Roy lakukan saat ini. Ya ini semakin memberikan spirit buat saya pribadi untuk mengenal Allah lebih dalam dan tentunya untuk semakin menambah inilah Gus ketaatan tentunya ya, mengarah ke ketaatan ke sana. Walaupun ya masih jauh dari sempurna, tapi kita nggak pernah berhenti untuk selalu belajar dan belajar untuk lebih baik dan lebih baik. Karena ternyata sains yang ada di sains keilmuan yang ada saat ini yang digali oleh orang-orang Muslim, orang non-Muslim maupun yang sudah diteliti atau maupun yang belum diteliti itu semuanya ada di dalam Al-Quran ini. Jadi sekali lagi semakin penasaran saya untuk semakin mengikuti kajian walaupun juga masih bolong-bolong belum disiplin, tapi yang terpenting juga semakin memotivasi untuk mengikuti tayangan-tayangan di YouTube yang sifatnya keilmuan berdasarkan sumbernya di Al-Quran. Mungkin itu Gus bisa saya sampaikan di sini. Terima kasih. Saya memang gini ya, jadi kalau kita mempelajari Quran itu kalau sudah nyambung dengan Quran itu kan ada itu dalam salah satu hadis disebutkan dalam Ulul Al-Marjan itu bahwa nanti di akhirat itu ada rebutan beberapa surat tentang seseorang yang ingin membawanya ke surga. Dia loh ya Allah yang dulu sering baca saya gitu. Surat tertentu. Lalu surat tertentu juga gitu. Ya Allah dialah yang dulu baca saya sering gitu. Ini menunjukkan bahwa betapa ketika kita berdoa Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa rahmah itu benar-benar nanti bermanfaat ketika di akhirat. Hanya saja sekarang ini ketika di dunia membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran itu memang tantangan bagi yang memang nggak nyambung. Kalau nggak menyukainya ya lo ngapain sih mending tidur kan gitu. Apalagi jam segini kan gitu. Yang kedua gini tantangannya itu. Quran didapetin beserta maknanya bukan hanya lafal bacaan lagu-laguannya. Itu seringkali kemudian nampar kita kalau kita kena itu loh. Nah itu kan yang bikin orang nggak senang juga. Misalnya lagi senangnya sama sesuatu, ternyata ada ayat yang membuat suruh kita ngerem. Lah kayak gitu-gitu ya, samping kalau belum ada chemistry, yang kedua juga kalau kemudian bertentangan dengan nafsu itu yang sering kemudian buat orang tidak suka Al-Quran. Nah, tetapi alhamdulillah kalau dulur-dulur ada 180-an kamera ini dari seluruh Indonesia ini bahkan dari Australia juga yang sudah digerakkan Allah hatinya untuk menyukai Al-Quran itu disyukuri dulu tuh, nggak murah itu. Saya masih ingat dulu Pak Guru ngajarin saya itu loh, kalau membaca Quran itu kayak sedang makan menu yang paling difavoriti, yang disukai. Jadi kayak kurang aja, ayat ini kok enak, tuh itu besok kok enak, kok nambah, kok gitu terus gitu saya itu. Lah sampean gitu enggak gitu. Kadang waktu itu kita masih muda, mana sih enaknya gitu kadang hati itu kan. Apalagi kemudian ada ayat-ayat yang bertentangan dengan nafsu gitu kan. Bimala tahwa anfusukum,
dengan sesuatu yang tidak cocok dengan nafsu. Tapi waktu itu Abi Muhtar itu karena memang beliau sudah ada yang kan ilmu ada namanya lil kitab, ada yang fil kitab gitu ya. Kalau lil kitab itu sudah memang Quran itu sudah menjadi jiwanya. Kalau fil kitab itu ilmu itu masih ada di kitab itu, tapi kalau lil kitab itu sudah menjadi jiwanya. Itu jadi menikmati Quran itu enak banget. Hari ini kok enak ya, kayaknya kurang tambah gitu. Nah, apakah kita tasbih tadi kan dianalogikan kayak daun-daun pun bertasbih gitu. Jadi saya mengartikan tasbih itu boleh dibilang apa, tunduk dan patuh, boleh seperti itu. Tunduk, daun-daun pun tunduk dan patuh kepada Allah. Salah satunya contohnya misalnya pada saat dia kering kemudian berguguran, jatuhlah dia. Itu kan udah hukum Allah itu. Walaupun kalau manusia mengatakan mungkin itu gravitasi, ya, itu kan istilah aja. Nah, berarti tunduk dan patuhnya sebuah daun kering itu adalah berjatuhan. Nah, bagaimana dengan manusia? Tunduk dan patuh, misalnya lahir, kecil, besar, dewasa, kemudian tua. Atau sehat, kemudian sakit. Nah, sakit itu kan semacam ya ketentuan Allah juga, tua juga ya ketentuan Allah juga. Memang itu adalah sebuah proses ya, proses. Tapi manusia kan bisa seolah menolak. Apakah itu dikatakan menolak? Misalnya, aku ingin awet muda, dicarilah berbagai cara misalnya. Dengan segala macam cara lah saya sebutin. Baik itu yang istilahnya alami misalnya dengan menjaga pola hidup, aku ingin awet muda, itu kan apa itu dikatakan sebagai penolakan terhadap kepatuhan gitu, atau misalnya sakit ketentuan Allah. Apakah manakala kita berusaha untuk sekuat ini, itu apakah dikatakan itu menolak kepatuhan gitu? Dan seperti itu. Coba Pak Yan buka di surat Ar-Ra'd ayat 15 jawabannya ya. Surat Ar-Ra'd ayat 15. Nih. Kamu surat Ar-Ra'd ayat 15. Ayat 15. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kepada Allah lah bersujud atau patuh segala hal yang diulangi dan ini, baik dengan kemauan sendiri maupun dipaksa. Dan sujud pula bayang-bayangnya pada waktu pagi dan petang hari. Nah, kan disebutkan. Jadi yang ada di langit dan di bumi itu sujud patuh kepada Allah. Baik patuhnya itu karena terpaksa maupun karena suka rela. Nah, ada orang-orang yang memang misalnya ketika dia dikasih kulit hitam, dia rela tuh sudah patuh aja, nggak pengen merubahnya. Tapi ada juga yang kepengen menjadi putih, lalu kemudian operasi ke Korea, gitu kan? Nah ini berarti terpaksa dia, terpaksa. Nah, tapi ada juga yang kedua, itu ada ayat yang kemudian menjadi diskresi atau exception. Ketika sakit, itu kemudian apakah berobat itu berarti tidak patuh? Enggak, beda. Karena Allah juga dalam ayat lain disebutkan bahwa yang kemarin sudah kita pelajari, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, di surat Ar-Ra'd juga tuh. Bahwa sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai seseorang itu merubah nasibnya sendiri. Berarti Allah juga memberi peluang di situ untuk seseorang itu merubah sesuatu yang memang bermanfaat. Misalnya,
Beda dengan yang kemudian tadi kulitnya hitam lalu operasi plastik ke Korea jadi putih. Ada orang yang terlahir sumbing misalnya. Terlahir sumbing. Dulu ada murid saya itu yang terlahir itu tanpa cetak. Jadi rongga mulut atas itu nggak ada. Rongga mulut atas itu nggak ada. Sehingga sangat mungkin kalau dia dibiarkan besar maka dia akan nggak bisa ngomong pasti itu. Maka kemudian kita berikhtiar untuk merubah dan menambahi rongga mulut itu, operasi besar. Ini bukan termasuk orang yang kemudian patuh pada Allah dengan terpaksa atau tidak patuh, enggak. Karena Allah memberi peluang kita untuk memperbaiki selama itu bukan karena nafsu. Nah, sehingga ketika kita berikhtiar obat, ketika kita berikhtiar agar ada fungsi, misalnya kaki, atau bulan balik, kemudian putus. Lalu kita berusaha mencari kaki palsu supaya bisa tetap jalan. Ini bukan berarti kemudian tidak terima dengan takdir Allah, tetapi masuk dalam ayat yang Allah memberi kita peluang untuk berikhtiar. Sama misalnya, wes aku tak berhenti aja di rumah nggak ngapa-ngapain, toh nanti kalau Allah ngasih rezeki, Allah ngasih rezeki. Lalu dia di rumah gitu. Itu namanya apakah kemudian terima takdir? Enggak, malah justru itu malah jelek. Kenapa? Karena Allah perintah fantasyiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Jadi memang cara kita menafsirkan apakah kita tunduk patuh seperti itu, rela atau terpaksa tadi itu sesuai dengan ayat yang lain juga. Apakah itu karena keinginan nafsu semata atau karena memang fungsi dan manfaat. Gitu. Tapi kalau karena fungsi dan manfaat seperti misalnya ketika sakit lalu kita berobat, itu bukan termasuk ambisi dan nafsu, tetapi memang karena manfaat dan fungsi. Misalnya ingin awet muda, apa sih? Oh, pengen apa? Kan sakit kemudian berobat, apa? boleh. Biar awet muda, biar awet muda, biar sholatnya. Jadi kita itu diperintahkan Allah untuk sehat, bukan diperintahkan untuk umur panjang. Karena umur itu domainnya Allah. Allah yang kasih umur, tapi sehat kita diperintahkan. Jadi menjaga kesehatan kita diperintahkan. Tapi minta umur panjang agar muda terus enggak. Karena itu melawan sunatullah. Manusia itu tetap lahir, muda, tua, lalu mati. Itu sudah sunatullah. Melawan itu berarti melawan takdir justru gitu kan. Jadi biarkan itu berkembang, lahir, muda, tua, dan meninggal. Kewajiban kita adalah menjaga itu agar tetap sehat. Makanya ada jagalah 5 sebelum 5. Satu diantaranya jagalah sehat sebelum sakit. Berarti kita diminta itu. Jagalah muda sebelum tua. Berarti kita memang tetap akan tua. Cuma ketika muda sama diperintahkan untuk mengisinya dengan kebaikan. Jaga kaya sebelum miskin, jagalah lapang sebelum sempit, dan jagalah apa? Sehat sebelum sakit tadi. Jadi itu berarti menunjukkan itu sudah siklus alamiah. Kalau kita melawan itu justru kalah. Misalnya biar muda terus. Ya gitu. Makanya ada satu film Hollywood itu yang juga sudah mengkritisi itu. Itu yang diperankan oleh siapa itu, lupa saya namanya. Perempuan itu dia punya ada semacam formula yang bisa membuat dia akhirnya muda terus memang. Tapi kemudian tubuhnya itu secara anatomis sangat rapuh. Sehingga suatu saat ketika dia harusnya umur 80 ternyata masih seperti umur 18. Ketika formulanya habis langsung mati, pecah seluruh pembuluh darahnya dan sebagainya. Dan itu memang satu di antara ambisi manusia untuk tetap hidup. Hingga satu itu tadi, boleh berikhtiar asalkan bukan untuk melawan sunatullah, boleh berikhtiar asalkan itu masih dalam konteks tidak untuk ambisi dan nafsu, tapi untuk manfaat dan fungsi. Tuh, jadi bahkan di situ seperti yang dibaca Pak yang tadi, bertasbih dan sujud seluruh penduduk langit, baik terpaksa maupun sukarela. Syukur kalau kita itu bertunduk itu karena suka rela. Itulah level dari ikhlas. Okay. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah semuanya sehat. Semoga Seninnya tetap optimis untuk mencari karunia Allah. Dan ayat tetap ngaji, karena insya Allah dalam setiap butir ayat Allah ada hikmah di sana,
ada ilmu, ada tuntunan, dan yang pasti itu adalah insya Allah ada barokah mardatillah. Semoga Allah merahmati kita mendengar dalam suatu mustaqim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma fi lil mu'minin wal muslimin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi man a'tayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum. Allahumma da'fana al-bala wa la ba'd al-muslimin wa jami'a syaitan jaka rabbana natina wa la. Allahumma arfa' darajatana abdina rabbana man afaqtu bina ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang kan tasami'ul alim wa la tasdiru Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina alimna minhu ma jahilna Ya Rabbi